kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita di sini aja nggak bisa. Kita belain jamin orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin hak, lucu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu gede. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini aku akan mereaction sebuah statement dari seorang pemimpin sebuah negara yang dimana di sini beliau mengemukakan sebuah statement atau sebuah penyampaian yang memicu banyak banget ketidaksetujuan rakyat Indonesia ataupun luar negara gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu tentang hal ini. Two state solution atau solusi dua negara. Jadi solusi dua negara adalah salah satu opsi solusi konflik Israel dan Palestina yang menyerukan untuk dibuatnya dua negara untuk dua warga. Dengan solusi dua negara, Palestina berdampingan dengan Israel. Di sebelah barat Sungai Yordan, perbatasan antar negara masih dipersengketakan dengan pemimpin Palestina dan negara Arab menginginkan perbatasan pada tahun 1967 yang tidak disepakati oleh Israel. Wilayah bekas mandat atas Palestina tidak akan menjadi bagian dari negara Palestina dan akan menjadi bagian dari wilayah Israel. Sejarah dari kerangka solusi telah ditulis dalam resolusi PBB mengenai penyelesaian damai tentang masalah Palestina yang ada sejak tahun 1974. Resolusi tersebut menyerukan untuk kedua negara Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan batas negara yang diakui dengan sebuah resolusi masalah sesuai dengan resolusi PBB 194. Batas negara Palestina berdasarkan dengan batas negara sebelum tahun 1967. Resolusi terbaru pada bulan November 2013 disahkan dengan suara 165 strip dengan 6 abstains. Negara yang menentang adalah Kanada, Israel, Amerika Serikat, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau. Oke teman-teman, belum ada dengarkan berita ini atau belum tahu berita ini, jadi aku ingin tampilkan dulu statement apa yang terucap dari pemimpin negara Indonesia ini. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Oke, untuk penjelasannya coba kita lampirkan dua pendapat dari Ustadz
Felix Xiao dan juga Bang Muhammad Hussein. Bagaimana pandangan beliau mengakui penjajahan serius? Two-state solutions ini adalah sebuah kalimat atau sebuah istilah yang kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui yang disebut dengan istilah two-state solution atau solusi dua negara. Jadi gini teman-teman sekalian, two-state solutions ini adalah sebuah solusi atau sebuah usulan yang diberikan pertama kali oleh PBB, jadi dimasukkan dalam UN Partition Plan pada tahun 1947, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Palestina pada saat itu antara orang-orang Yahudi Zionis yang mereka menginginkan pembentukan negara Yahudi untuk mereka dengan orang-orang lokal yang sebelumnya sudah ada di sana selama ratusan tahun. Jadi ketika ada konflik terjadi di situ, dan seringkali konflik itu kita tahu yang menggerakkan siapa, yang membantai siapa, kita juga sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Zionis Yahudi, maka pada saat itu PBB mengeluarkan Partition Plan, yaitu adalah sebuah solusi kita bagi dua aja negaranya. Jadi Palestina punya negara, lalu kemudian Israel dengan negara Yahudinya. Pertama-tama gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang Partition Plan ini, teman-teman harus ngerti dulu kondisinya. Kondisinya sebelum Perang Dunia Pertama, yang namanya tanah Palestina itu adalah tanahnya orang-orang Muslim. Yang orang-orang Muslim tinggal di sana berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang mereka terima, dan juga orang-orang Kristen yang mereka juga sejak lama sudah ada di sana. Jadi native-nya orang-orang sana adalah orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristen. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang katanya menjadi mangsa keganasan daripada Hitler, bisa jadi juga mangsa keganasan daripada persekusi-persekusi daripada Eropa, lalu kemudian dipindahkan ke daerah Palestina oleh Inggris, yaitu dengan perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour ini menjamin untuk orang-orang Yahudi yang menjadi mangsa keganasan daripada orang-orang yang ada di Eropa, nanti menyusul Hitler, lalu kemudian untuk ditempatkan di daerah Palestina. Dan Palestina pada saat itu sudah ada orang-orangnya, sudah ada indigenous people, sudah ada orang-orang lokal di sana. Artinya itu kayak ada orang masuk ke rumahku, lalu kemudian aku tampung. Karena orang-orang Muslim sudah terkenal sepanjang sejarah senantiasa menampung orang-orang Yahudi yang diusir dari berbagai dunia, dan mereka mendapatkan tempat di situ. Tapi orang-orang Yahudi nggak pengen sampai di titik itu aja. Para Zionis ini kemudian menginginkan pembentukan negara yang benar-benar berdasarkan suku. Jadi pendirian negara ini aja udah benar-benar fishy. Kenapa? Karena dia pengen mendirikan satu negara berdasarkan suku dan nggak mau untuk selain suku itu. Bisa dipahami ya. Ini diinspirasi daripada bukunya Theodor Herzl, yaitu adalah judulnya The Jewish State, atau dalam bahasa aslinya Der Judenstaat. Negara Yahudi atau negara untuk orang-orang Yahudi yang mereka klaim adalah di situ tempat tanah terjanji semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi ya balik lagi, orang-orang sudah ada di situ, lalu kemudian pengen dibuat sebuah negara baru, wajar kalau ada konflik. Itu sama aja kayak aku punya rumah, tiba-tiba out of nowhere ada orang datang, lalu dia bilang, saya dari dulu mendiami tanah ini, nenek moyang saya sejak 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu, lalu kemudian aku berhak atas tanah ini. Lalu kemudian dia tiba-tiba datang, karena dia kuat, dia bawa senjata, terjadi konflik. Lalu kemudian bukan konflik, lebih tepatnya kita dibunuhin orang sebenarnya. Nah maka itu awal mula konflik Palestina. Maka aneh banget ketika kita tahu bahwasanya awal mula konflik itu adalah kedatangan orang-orang Yahudi Zionis yang disponsori oleh orang-orang Inggris untuk jelas-jelas mereka membentuk the Jewish State atau negara Yahudi, lalu kemudian mereka datang ke sana, ini awal masalahnya, lalu kemudian awal masalah ini mau dijadiin sebagai solusi. Jadi solusinya adalah kasih wilayah kepada orang-orang Yahudi. Ini aneh banget, ini parah banget. Lalu kita lihat, setelah Inggris, lalu kemudian terbitlah Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menang, lalu kemudian Amerika menggantikan Inggris, Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, lalu Persekutuan Bangsa-Bangsa ini lalu kemudian tadi menerbitkan Partition Plan.
di mana Amerika merasa bahwa bangsa-bangsa menjadi korban daripada keganasan daripada orang-orang Eropa ini harus memiliki satu homeland, satu tempat yang safe, yang aman. Tapi ini juga perlu kita pikirin teman-teman sekalian. Coba bayangin ya. Coba kalau kita bayangin kita jadi Amerika. Kalau kita jadi Amerika, kita udah lihat nih ada orang-orang Yahudi bermasalah di Eropa, diusirin sama orang, kita nggak tahu juga sebabnya kenapa gitu kan ya. Mungkin sebabnya karena memang mereka waktu itu senyebelin itu menurut orang-orang yang ada di Eropa. Ketika mereka diusir dari sana, lalu kemudian dikasih tempat katanya yang aman untuk orang-orang Yahudi. Ditaruhnya di mana? Palestina. Berarti ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan pertama adalah Amerika jelas-jelas serius mengatakan itu aman. Artinya orang-orang Muslim dan orang-orang Arab dianggap aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Dan itu membantah sebuah teori bahwasanya orang-orang Israel senantiasa bilang kami dibenci sama orang-orang. Kami merasa bahwa orang-orang jahat sama kami. Lah karena Amerika merasa tempat itu aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Amerika memang sengaja nyari masalah dengan menempatkan orang-orang Zionis Yahudi di tempat yang sudah ada penduduknya. Jadi bukan tanah kosong, di tanah yang sudah ada penduduknya, ngambilin rumah orang, ngambilin tanah orang, ngebunuhin orang. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Dan itu juga akhirnya menyebabkan kita untuk yakin bahwasanya ini adalah sebuah sudah disetting sebenarnya. Dari awal memang Amerika yang mengendalikan PBB nggak pernah pengen tanah ini menjadi tanah yang aman bagi orang Yahudi atau menjadi tanah yang nyaman dan damai bagi manusia yang lain. Karena dari awal mereka sudah setting konflik itu. Ya siapa yang nggak ada konflik? Kalau antum misalnya, kalau Anda semua sebagai Pak RT, Anda merasa berkuasa, Anda ngambil orang-orang dari tempat lain, lalu Anda taruh salah satu rumah yang sudah ada penghuninya. Ya nggak mungkin nggak ada konflik. Itu pasti ada konflik. Jadi setting dari awal juga sudah begitu. By the way, lucu juga ya ketika orang-orang Israel bilang gini, kami ini adalah negara yang di tengah-tengah tetangga-tetangga kami yang membenci kami. Semuanya nggak ada yang suka sama kami. Maka kami harus juga membenci mereka dan kami juga harus nyerang mereka. Ya bayangin aja gini ya. Kalau Anda pindah ke satu tempat, tiba-tiba seluruh tetangga-tetangga Anda jadi nggak suka sama Anda, ya Anda harus berpikir Anda yang salah dong sebenarnya. Kenapa bisa seluruh tetangga tuh nggak enak sama Anda dan nggak suka sama Anda? Tapi by the way kita udah ngerti bahwa ini adalah problematika awalnya. Ketika ada orang-orang yang dipaksa untuk masuk ke satu daerah atau disponsori untuk masuk ke satu daerah, atau mereka itu disuruh untuk masuk dalam satu daerah dan di situ sudah ada orang-orangnya, maka itu sudah pasti sumber konflik. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah bagi dua. Itu namanya two-state solution. Atau pembagian dua negara atau solusi dua negara. Jadi Palestina punya negara sendiri, Israel punya negara sendiri. Problemnya adalah bukan hanya itu. Problemnya adalah Israel ini adalah negara Yahudi yang didirikan pada tahun 1948 lalu kemudian disponsori oleh PBB, Amerika, dan Inggris jauh sebelumnya kalau kita baca dengan sejarah. Dan mereka ini adalah negara penjajah. Kenapa? Karena mereka nyaplok daerah orang. Definisi penjajahan mana yang kita perlu untuk sampaikan? Dan kalau kita tanya orang mungkin mereka berkata ini kompleks matamu, nggak ada kompleks sebenarnya. Karena ini sebenarnya sangat sederhana banget bahwa ada orang datang dengan kekuatan bersenjata, disupport oleh Inggris, disupport oleh Amerika, mereka terus kemudian mengambil punyanya orang-orang yang ada di situ, ngambilin rumah, ngambilin terus kemudian nyawa, menghancurkan, merusak dan segala macam. Ini definisi paling jelas tentang penjajahan. Itu sama persis kayak orang-orang Indonesia lalu didatangin oleh orang-orang Belanda. Kata mereka menjajah. Enggak, mereka bilang mereka dagang. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Rumah orang diambil, nyawa orang diambil, tempat-tempat dihancurkan. Mereka yang bukan asli orang sini lalu kemudian bangun di tanah orang-orang yang sudah ada di situ. Yaitu definisi apa? Itu definisi penjajahan. Artinya apa? Entitas Israel ini bukan sebuah negara merdeka biasa. Tapi negara penjajah yang datang untuk ngambilin tanah orang, bunuhin orang-orang, dan kekejaman dia, kebengisan dia, kebiadaban dia, itu orang-orang udah bisa lihat sampai dengan sekarang. Artinya kita jadi ngerti, two-state solution ini bukan sebuah solusi, tapi lebih kepada sebuah cara untuk melegitimasi penjajah, mewajarkan penjajah. Bro, kalau gitu besok boleh dong Cina datang ke Indonesia, dia punya persenjataan yang jelas lebih kuat daripada Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia terus kemudian nyaplok Pulau Jawa misalnya, taruhlah. Lalu kemudian dia habisin seluruh Pulau Jawa, dia habisin seluruh Pulau Sumatera, orang-orangnya dibunuhin, 2 tahun dibunuhin 50.000 orang.
lalu kemudian sekitar selama 100 tahun dia sudah menjajah kita. Setelah itu terus kemudian kita bilang, jadi gimana nih solusinya? Ya udah dibagi dua aja. Belanda dapat Pulau Jawa dan Sumatera, sementara Indonesia dapat Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan dan pulau yang lain. Kan nggak ngotak nih. Gimana ceritanya bisa begitu? Berarti besok-besok bisa dong. Berarti semuanya bisa dilegitimasi untuk itu dong. Kalau itu boleh, berarti kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa yang lain nggak boleh untuk nyaplok negeri yang lain juga? Lah terus kalau dibiarkan kayak gitu, terus dunia seperti apa yang mau kita tinggalin nih sebenarnya nih? Nah artinya ini harus ada di kepala dulu. Two state solution ini bukan solusi, tapi dia adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan di dunia modern yang jelas-jelas sudah jelas membunuh orang. Oke, sekarang kita bahas tentang pernyataan. Kalau Indonesia sudah dari dulu dalam setiap forum mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah two state solutions. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Ya, itu sumber masalah, Pak. Sumber kacau. masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh maksudnya, itu sumber masalahnya. Dibunuh Jadi itu bukan solusi. lagi. Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina, Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja? Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kemudian kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila, tahu nggak sih? Paham nggak sih? Jadi kayak gini loh. Antum melihat ada orang diperkosa atau ibu Anda diperkosa, lalu kemudian ketika itu yang merkosa itu masih di depan mata Anda ini, ngeliatin Anda sampai merkosa ibu Anda. Lalu kemudian ada orang lain, Pak RT datang lalu kemudian bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, ibunya dibagi 2. Buat dia diperkosa tetap dan buatmu tetap jadi ibumu. Paham maksudnya? Lalu kemudian kita bilang, kita harus mengakui entitas pemerkosa ini, gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini, kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda, another terus kemudian sekitar 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan. Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang, ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah the problem to begin with, gitu maksudnya. Itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyapel orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya. Israel itu proyek kolonisasi barat. Pikirin baik-baik. Kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang? Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Kenapa orang-orang negara-negara Islam yang lain itu tidak bertindak sebagaimana kalau negaranya sendiri diserang? Kita udah tahu, baca sejarah. Coba luangin waktu untuk riset deh. Tapi aku terus terang aku husnuzon sama Presiden Prabowo. Kenapa? Aku nggak tahu siapa yang bisikin dia nih. Aku juga nggak tahu siapa yang ngasih data pada dia. Tapi please deh, kalau Presiden Prabowo atau orang-orang yang bersama dia dengar ini, ayolah cari data yang benar. Ayolah cari angle yang bagus.
Ayolah, jangan sampai kita tuh malu-maluin sebagai negara Indonesia, negara muslim terbesar atau pernah jadi negara muslim terbesar, tapi kita memutuskan sesuatu dengan cara yang salah, baik secara agama, baik secara legal, ataupun secara kemanusiaan, gitu maksudnya. Ini coba deh, coba dipikir lagi, coba dilihat lagi seperti apa. Aku masih khusnudon, serius. Apakah salah ngomong, ataukah berada dalam tekanan, ataukah salah informasi nih? Kemungkinan salah informasi, saya nggak tahu siapa yang ngasih informasi pada Presiden Prabowo ini ceritanya nih. Itu yang berikutnya. Yang juga mengganggu pemikiranku. Aku nggak tahu benar atau enggak nih. Tapi teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam bidang semantik ya, atau lebih ahli dalam bidang bahasa, mungkin lebih paham daripada aku. Kata-kata what if itu ngeri banget sih. Iya, what if. Kalau andaikan itu udah kayak mempersiapkan mental orang untuk bisa menerima kenyataan itu. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Ada bajigur nih, bajigur cowok nih. Kalau ngomong kayak gini, ini bagi cewek-cewek nih. Ini hati-hati nih kalau ada cowok gini. Menurutmu gimana kalau kita berdua nanti hidup bersama nih? Kira-kira kita mau punya anak berapa? Nah, itu dia lagi planting untuk mental tuh. Dia lagi planting agar kita itu menerima kenyataan itu. Nah, itu hati-hati tuh bagi cewek tuh. Ya kalau cowoknya bertanggung jawab ya bagus. Tapi kalau cowoknya nggak bertanggung jawab, hati-hati. Itu kata-kata bisa planting mental sehingga kita udah harus siap untuk bersama dia gitu maksudnya. Atau what if, itu mempersiapkan kondisi mental untuk menerima. Atau dengan kata lain, itu normalisasi namanya. Makanya Amerika itu getol banget untuk menormalisasi hubungan Israel dengan yang lain. Jadi ibaratnya apa? Amerika, Inggris dulunya, itu mengerahkan suatu peran yang sama. Apa perannya? Ini ada bocah, bukan bandel lagi, biadab. Israel itu kan bocah biadab itu. Jadi ada bocah biadab, bunuhin anak orang, maling, merkosa, dan melakukan seluruh tindakan-tindakan kekejaman yang lain, plain sight, di depan mata. Lalu kemudian kayak bapaknya itu, dengan bapaknya bocah biadab ini, ya udahlah temenan lagi yuk sama anakku, aku bayar deh. Dan mereka melakukan apapun untuk normalisasi. Target pertama negara-negara sekitar itu, dan itu udah berhasil lewat Abraham Accord. Dan perluasan Abraham Accord, jangan lupa Antony Blinken ketika datang ke Indonesia tahun 2021 dia sudah bahas tentang normalisasi dengan Israel. Dan ini adalah bentuk normalisasi yang tidak boleh dinormalisasi. Kenapa? Karena ini memang anomali. Anomali kayak kita lihat loh, nggak bener gitu maksudnya, nggak ada. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh diterima, anomali atau abnormal. Ini nggak normal sama sekali. Terus mau dinormalisasi dengan cara apa? Dan ingat teman-teman sekalian, normalisasi ini udah banyak di Indonesia. Lewat olahraga, lewat budaya, lewat terus kemudian buzzer-buzzer. Ibarat gini, kalau ada orang kaya, dia terus kemudian nggak mau tangannya kotor, ya dia pelihara anjing-anjing itu. Nah anjing-anjingnya yang menggonggong tuh. Nah itu normalisasi juga lewat yang semacam ini tuh. Itu contoh aja ya. Bukan kayak anjing sih. Tapi mungkin beneran ya. Artinya ya ini nih. Ini normalisasi yang mereka lakukan nih. Untuk apa? Untuk kita menerima adanya entitas yang harusnya kita nggak akui sama sekali. Loh kok bisa kita mengakui entitas penjajah? Balik lagi. Oke, two state solution kita udah tahu. Kita juga udah tahu pernyataannya adalah pernyataan yang sangat berbahaya. Dan kita sudah tahu di balik itu ada apa. Ada Abraham Accords, ada normalisasi dengan Israel agar seluruh negara mengakui entitas Israel. Dan akhirnya kita menjadi seolah-olah negara yang netral. Netral dari Hong Kong. Nggak ada netral dalam kebiadaban. Kita tuh kayak disuruh kita netral. Guys, orang jahat tuh nggak netral. Kok lu bisa netral gitu maksudnya. Netral bersama orang jahat itu berarti lu termasuk juga bagian kebiadaban itu gitu maksudnya. Artinya ini harus kita tahu. Oke, terakhir yang kita tahu. Aku nggak kaget serius. Aku nggak kaget. Cuma sedih aja sih. Nggak kaget aku dengan pernyataan itu. Cuma sedih aja. Karena kita udah bisa baca sebelumnya. Bahwasanya normalisasi ini, kewajaran ini akan cepat atau lambat terjadi pada negara-negara. Turki sudah, Mesir sudah, Indonesia dalam proses ongoing. Kita nggak kaget. Dan ini juga sebagai sebuah alarm bagi kita untuk lebih paham bahwasanya permasalahan itu bukan pada fisik, tapi permasalahan itu ada di sini. Mindset, artinya, pemikiran. kalau kita bisa untuk membenahi, kita bisa untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Kita bisa untuk memperbaiki cara berpikir orang-orang dengan informasi-informasi yang benar. Maka cara pikir itu akan berubah. Dan ketika pikiran kita sudah terbebas daripada kerangkeng-kerangkeng, jeruji-jeruji yang mereka sampaikan lewat syubhat-syubhat yang kayak tadi, maka itulah yang menjadi solusi sebenarnya. Maka liberation of mind
before liberation of land. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak usah kaget. Baca sebanyak-banyaknya. Ayo kita kumpulkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita. Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang akan menjadikan kita untuk berpikir secara strategis. Tidak hanya reaktif seperti ini. Meskipun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan setelah kita bisa berpikir secara strategis, mudah-mudahan kita dikaruniakan perencanaan strategis. Yang terakhir, di antara yang terakhir. Aku pernah nanya sama Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, seorang Makdisi, seorang yang lahir di tenda pengungsian di Palestina, terusir daripada kaumnya, menjadi profesor untuk urusan geopolitik dan hubungan internasional, terkhusus problematika Baitul Maqdis. Pertanyaanku sederhana, Profesor, bagaimana pandangan Anda atau bagaimana tanggapan Anda tentang two-state solutions? Maka jawabannya menjadi pamungkas daripada video ini. Jawabannya adalah rubbish. Ini adalah satu gagasan yang dikeluarkan oleh PBB setelah perang 1967 antara Arab dan Israel. Kurang lebih intinya ini adalah solusi di mana tanah Palestina itu dibagi menjadi dua. Satu untuk orang Palestina, satu untuk orang Israel. Memang secara ideal dan secara moral itu nggak bisa diterima. Dan itu yang selama ini kita yakini. Bahkan ketika saya mau ke Gaza pun saya benci sekali yang namanya two-state solution itu nggak bisa diterima. Nonsense gitu loh. Benar-benar. Ya namanya kan penjajahan ya. Logikanya ada orang datang ke rumah kita gitu kan. Kemudian kita kunci di satu ruangan dan dia menguasai ruangan lainnya. Apakah itu diterima? Nah, tapi ketika saya membaca banyak literasi, ketika saya berinteraksi dengan warga Gaza, saya diskusi dengan para politisinya, para ulamanya, warganya, itu merubah mindset, merubah peta strategi ke depan. Nggak pas analogi kita selama ini ternyata. Analogi atau kita membandingkan penjajahan di Palestina dengan penjajahan di Indonesia itu pun sudah sangat keliru sebetulnya. Itu dua jenis penjajahan yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Dan kalian jangan kaget, nanti di tengah konten ini saya akan bongkar bahwa ternyata seluruh warga Palestina setuju tentang two-state solution, termasuk gerakan perlawanan. Maka jangan kabur dulu, dengar sampai habis. Oke, kita dengarkan sampai selesai ya guys. Jadi ide ini akhirnya disepakati oleh mayoritas negara yang menjadi anggota PBB. Keluarlah resolusi 242. Resolusi PBB 242 intinya adalah bagaimana Israel ini harus menarik semua pasukannya dari wilayah Palestina yang disepakati tahun 1967. Gaza, tepi barat itu masuk wilayah Palestina. Kemudian wilayah Golan, Suria kembalikan ke Suria. Kemudian Sinai kembalikan ke Mesir. Israel silahkan kalian menempati tempat yang sudah kalian tempati. Makanya ada namanya perbatasan 67. Nah, maka di antara poin-poinnya lagi resolusi 242 ini, ya selain Israel ini harus menghentikan segala kegiatan militernya dan juga pembangunan ilegal, itu yang paling penting. Nggak boleh ada pembangunan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh warga Palestina. Dan di antaranya juga poin two-state solution ini adalah Yerusalem Timur yang berada di situ ada Masjidil Aqsa-nya itu harus tetap menjadi wilayah Palestina dan menjadi ibu kota Palestina. Ada lagi two-state solution, poinnya terpenting juga adalah Israel harus menghargai, menerima kenyataan bahwa Palestina ini harus berdiri secara mandiri. Nah kan, jadi ini sebetulnya ini bukan hal yang diinginkan oleh Israel, nggak pernah. Israel itu nggak mungkin banget mau two-state solution karena kedatangan Israel ke Palestina yaitu satu tujuannya one state solution. Nah, teman-teman, ingin menguasai secara keseluruhan. Kita nggak pas kalau kita membandingkan kondisi di Palestina dengan kondisi perjuangan kita tahun 45. Banyak hal, diantaranya saat itu memang suhu politik di dunia itu sedang penuh dengan kolonialisme. Makanya saat itu disebutnya itu adalah periode kolonial atau masa-masa kolonial. Sejak abad ke-14 sampai akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945. Jadi memang kolonial itu di mana-mana banyak. Di Indonesia ada Belanda dan Jepang misalnya. Di Malaysia ada Inggris, di India ada Inggris, kemudian di Cina ada Jepang misalnya. Kemudian di negara-negara Arab ada Prancis, ada Italia. Itu namanya masa kolonial. Dan konsep kolonialisme zaman baheula tradisional itu mudah difahami. Simple.
Ya, kita menyebutnya dengan 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold artinya memang mereka datang untuk menguasai emas, artinya sumber daya alam. Kalau goldnya Indonesia ya kurang lebih ya, emas beneran gitu kan, dan juga rempah-rempah itu yang dipelajari sejarah ya. Tapi gold Indonesia ya memang emas beneran. Glory artinya kejayaan politik atau dominasi, dan gospel itu cara Barat untuk menyebarkan agama Kristen di negara-negara jajahan itu. Nah, itu adalah sistem penjajahan tradisional. Tapi apakah hari ini keberadaan Israel di Palestina juga bisa kita samakan dengan kondisi itu? Nggak bisa. Nggak bisa, jadi nggak semudah itu. Maka kita harus pahami dulu, ini dua jenis konsep penjajahan yang berbeda. Konsep penjajahan Israel itu seperti yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, dan saya selalu ulang-ulang itu di konten saya, bahwa Israel ini bukan sebuah negara. Tapi Israel ini adalah masyru' istimari salibi gharbi strategi. Dia adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi bukan seperti Jepang versus Indonesia, itu dua-duanya sama-sama entitas yang memiliki pemerintahan. Oke lah, dulu Indonesia belum berbentuk sebuah negara demokrasi, tapi kan sudah ada pemerintahannya, kerajaan-kerajaannya, sudah ada masyarakatnya. Belanda sudah menganut sistem demokrasi misalnya kan, atau kerajaan juga. Itu apple to apple. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini bukan antara masyarakat Palestina dengan masyarakat Israel semata, bukan. Teman-teman, Israel itu adalah gunung es, puncak gunung es yang terlihat di atas laut. Ya, yang ditabrak oleh Titanic sampai akhirnya tenggelam. Jadi di bawah puncak itu ada gunung es yang sangat besar dan sangat dalam. Siapa? Peradaban Barat. Negara-negara Barat. Amerika, Inggris, Perancis, Jerman bermain di situ. Makanya disebut ini adalah proyek kolonial Barat. Jadi Barat ini mereka mengubah cara main penjajahan mereka. Mereka paham, kalau kita menjajah negara-negara Asia, negara Afrika dengan cara yang kuno, mereka akan selalu terbentur oleh kekuatan umat Islam. Mereka akan terus menghadapi perlawanan sengit oleh umat Islam. Nggak akan bisa efektif. Habis mereka tuh. Di Indonesia berapa yang terbunuh di sana? Di Libya berapa yang terbunuh? Kemudian di wilayah Aljazair, di Maroko, di Mesir. Selalu itu. Makanya mereka mengubah cara main mereka. Jadi mereka berkumpul tahun 1907. Lalu mereka mendatangkan para pemikir-pemikir terbaik mereka. Ahli strategi mereka. Politisi terbaik mereka. Perbankan mereka. Mereka ngumpul, mereka bahas bagaimana cara kita ya melanjutkan hegemoni ini ya, dengan cara efisien. Nah, maka mereka sepakatlah membentuk satu proyek bersama yang kelak disebut dengan Israel. Palestina berapa juta orang melawan 940 juta Barat gitu ya. Nggak bisa, maka kita nggak bisa juga mengharapkan solusi ini seperti solusi Indonesia ketika merdeka. Ya harus mengusir semuanya, habis semuanya, nggak bisa, beda teman-teman. Maka kita gunakan narasi yang terupdate kali ini. Baik. Apakah warga Palestina nggak mau mereka seutuhnya? Pasti mau lah. Semuanya mau. Baik itu gerakan hak atau gerakan Fatah. Semua juga mau. Dulu ketika sebelum saya ke Gaza, yang saya pahami adalah gerakan hak itu hijau ya. Antum tahu lah siapa. Gerakan hijau ini memang ideologinya perlawanan, senjata, nggak mau menyerah. Wah, makanya Syahid Ismail Haniyah di berbagai pidatonya, lan na'tarifa bi Israel. Kita nggak akan akui apa itu Israel. Nah, jadi itu yang saya pahami bahwa ini nggak mungkin. Berarti memang gerakan hak ini anti banget dengan two state solution. Sementara gerakan Fatah, ini memang pengusung utama two state solution. Nah, setelah saya masuk ke Gaza, saya belajar di sana, saya kuliah di sana, saya berinteraksi dengan mereka. Berubah pola pikir saya itu. Ternyata memang nggak sesimpel ini, teman-teman. Nggak sesimpel ini. Mereka juga paham bahwa nggak bisa mereka mengusir orang-orang Yahudi itu keluar. Mau kemana? Mau usir kemana? Kalau Belanda diusir keluar, ada Belanda, ada rumahnya, ada negaranya, ada tanah airnya. Israel orang Yahudi ada. ini. Sekarang sudah 10 juta loh orang Yahudi itu di Palestina. Dikeluarkan mau lari kemana? Apalagi kita sekarang hidup di dalam sistem Barat yang nggak mungkin bisa, ya nggak realistis untuk mewujudkan hal itu gitu ya. Nah, maka dari itu sangat beda sekali. Akhirnya saya
membaca lebih banyak literasi dan bahkan saya punya 4 buku tebal, itu isinya adalah wawancara para akademisi Gaza. Mereka mengabadikan beberapa banyak sekali statement dari Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Dan ternyata di situ ya di banyak buku-buku lain juga memang dijelaskan, bahkan di wawancara-wawancara televisi terbuka saja. Gerakan hak pun, gerakan hijau pun sebetulnya it's okay, ayo kita two state solution, nggak masalah. Solusi dua negara. Kenapa? Kenapa mereka juga rela? Karena mereka realistis. Mereka paham hari ini mereka tidak bisa terlalu berapi-api untuk mengangkat idealisme mereka, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Beda. Jangan samakan antara penjajahan Israel di Palestina dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Gerakan HAK juga setuju dengan two state solution, dan itu ya seperti saya bilang disampaikan secara gamblang di banyak wawancara-wawancara gitu ya. Ternyata gerakan F juga, gerakan Fatah juga ini penganut teori one state solution, sama dengan gerakan H. Jadi baik gerakan H hijau maupun gerakan kuning, mereka sama-sama penganut two state solution. Di waktu yang bersamaan mereka juga penganut one state solution. Pusing ya? Saya akan jelaskan gini teman-teman. Saya di Gaza nggak bisa bertemu dengan para petinggi gerakan F Fatah, nggak bisa, karena itulah Gaza terblokade. Sementara gerakan F ini markasnya itu di Ramallah, tepi barat. Dari Gaza ke tepi barat cuma 70 km, cuman karena kita diblokade kita nggak bisa bergerak ke sana. Qadarullah tahun 2014 saya pulang dari Indonesia, dari Gaza saya pulang sementara ke Indonesia. Itu waktu itu saya baru nikah, maka saya bawa pulang istri saya. Qadarullah. Saat itu di Indonesia juga sedang ada kunjungan pemerintah resmi otoritas Palestina ke Jakarta yang dipimpin oleh Dr. Rami Hamdallah. Itu adalah Perdana Menteri Palestina yang lampau tahun 2014. Saya bilang, kesempatan ini. Lalu saya datang ke salah satu konferensi pers. Di situ saya sampaikan unek-unek saya itu. Saya tanya ke dia, Pak Rami Hamdallah, selama ini otoritas Palestina di Ramallah selalu menggaungkan two state solution, solusi dua negara. Ini nonsens, saya bilang. Ini nggak logis. Bagaimana kalian mau merdeka separuh? Nah, pertanyaan saya simpel, saya bilang ke dia. Is this your temporary goal or your ultimate goal? Ini sebetulnya tujuan sementara atau tujuan akhir? Jawaban dia tegas di depan para jurnalis saat itu tuh. Dia bilang apa? Ini adalah tujuan sementara. Kami pun, maksudnya gerakan Fatah pun, inginnya Palestina itu yang merdeka seutuhnya. Itu yang kami inginkan. Tapi hari ini kami hanya dapat dukungan dari negara-negara dunia untuk merdeka separuh. Ya, untuk merdeka di tanah Palestina 1967. Jadi itu yang bisa kami syukuri hari ini gitu loh. Jadi paham, bahkan gerakan Fatah pun ingin merdeka sepenuhnya, tapi nggak bisa hari ini. Maka mereka realistis. Dan itu juga yang menjadi pijakan gerakan H di situ. Ya. Maka dari itu teman-teman, siapa kita ingin memaksakan pemikiran pragmatis ini? Ya, jangan disamakan, beda. Mereka sudah menderita puluhan tahun. Jadi mereka paling paham bahwa ya oke lah, kalau memang kami bisa merdeka meskipun separuh, kami akan siap terima itu daripada tidak sama sekali. Jelas sama sini ya. Nah, dan sekarang kita akan masuk pembahasan bagaimana dengan Israel. Nah, ini penting. Kenapa para petinggi gerakan HAK juga sepakat? Oke, kami siap untuk solusi dua negara dengan batas 1967. Nah, mereka tahu bahwa sekalipun seluruh warga Palestina setuju dengan solusi dua negara, apakah Israel setuju? Nggak akan mau. Jadi ketika Prabowo mengatakan kami akan menghormati kedaulatan Israel kalau mereka memberikan kemerdekaan untuk Palestina. Maksudnya apa? Ini mengacu pada memang Indonesia sekali lagi sejak presiden pertama sampai saat ini mengadopsi two state solution sebagai solusi modern, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain para politisi kita paham, para elit politik kita paham bahwa Israel nggak akan mau one state solution itu, two state solution.
Israel nggak akan setuju dengan two state solution, solusi dua negara, nggak akan mau. Karena konsekuensinya berat bagi Israel. Apa? Satu, Israel harus berhenti memblokade dan mengembargo. Ayo Lon. Kedua, nggak mau dia tuh. Israel harus membiarkan Palestina berdikari sebagai sebuah negara yang mandiri dengan semua fasilitas dan ya elemen-elemen kenegaraannya, kementeriannya, polisinya, tentaranya. Ayo Lon. Ya. Kemudian apa? Israel harus siap untuk memberikan akses kepada Palestina, membangun pelabuhan terbaik, kemudian bandara, baik itu pokoknya intinya perbatasan darat, laut dan udara itu harus Palestina akan memiliki itu kalau Palestina merdeka. Gimana kira-kira? Bagaimana cara Israel mengontrol? Nah itu kan logistik dan amunisi-amunisi yang masuk ke Palestina. Dan yang terakhir yang paling juga sulit untuk diwujudkan. Kalau Israel ini sepakat untuk mengadopsi solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB 242, artinya Israel harus menarik semua tentara militernya dari tanah-tanah Palestina yang mereka jarah, yang terlanjur mereka bangun di situ illegal settlement, pemukiman ilegal. Sudah ada ribuan pemukiman ilegal di situ. Itu harus ditarik semua orang-orang Israel dari situ dan dihancurkan semua pemukiman-pemukiman itu dan warganya harus masuk ke wilayah Israel yang sudah disepakati. Apa kira-kira Israel mau seperti itu? Gak akan mau. Ide two state solution itu gak pernah menjadi solusi bagi Israel. Mereka itu ingin one state solution. Ya, jadi ketika kita membaca gaya narasi politiknya Pak Prabowo misalnya, kalau lu mau lakukan itu semua, kita akan lakuin. Artinya, gue tahu lu nggak akan mau, lu nggak akan berani, lu nggak akan siap untuk itu semua. Maka kami pun nggak akan siap untuk mengakui kamu sebagai sebuah negara, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita perlu mendalami ini. Narasi ini nggak sederhana itu. Dan juga apa sih keinginan kita untuk negara ini? Teman-teman, kita akui saja. Hari ini kita umat Islam, kita sedang kalah. Kita sedang dipaksa untuk mengadopsi sistem barat. Sistem kenegaraan ini sistem barat. Sistem demokrasi sistem barat. Kemudian PBB, kita harus dipaksa untuk nunduk ke PBB ya karena kita memang sedang jadi orang-orang yang kalah gitu loh. Dan itu bukan hal yang aneh. Memang dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 140, ya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang Allah menjadikan kita itu silih berganti, kadang menang, kadang kalah. Dan hari ini kita sedang posisi kalah. Dan kita sebagai orang kalah, kita nggak bisa menuntut macam-macam. Ketika seluruh dunia sepakat two state solution, kita maunya enggak, Indonesia harus one state solution. Pokoknya kita harus sepakat bahwa Israel harus keluar. Nggak akan bisa, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya masalah keputusan politik. Kita memang akui saja kita sedang kalah dalam pertempuran ini. Jadi kita seperti apa ya? Seperti kita masuk ke dalam studio Squid Game di situ kan. Nah, kemudian di situ ya si Gi-hun pun mau nggak mau harus mengikuti semua perintahnya si frontman tuh yang topeng hitam itu. Ya, nggak bisa mereka macam-macam karena mereka harus ikut peraturannya. Sama kita juga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita apa yang kita harapkan? Dan sebaliknya teman-teman, Indonesia bertahan 7 dekade, 70 tahun lebih. Bertahan tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu sesuatu yang keren banget sebetulnya. Ketika dunia itu menyerah, satu negara, dua negara bertumbangan, mereka akhirnya mengakui Israel sebagai sebuah negara, membuka hubungan diplomatik tanpa ada timbal balik, komitmen ketegasan. Itu namanya pengkhianatan itu. Itu normalisasi pengkhianatan. Indonesia nggak mau seperti itu. Oke, kita siap normalisasi, tapi syaratnya kita komitmen, kita konsisten. Akui dulu Palestina sebagai sebuah negara. Dengan semua konsekuensi yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, jadi sudah keren teman-teman. Maka sekarang tugas kita ke depan adalah mengawal ini. Oke Pak, kalau emang ini yang ingin kita gunakan agar kita bisa didengar suara kita. Nah, jadi kan Indonesia kan nggak punya bargaining apa-apa. Ya. Pak Prabowo melihat genosida terus berlangsung, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bahas apa? Ya apa yang bisa dimiliki? Akhirnya kalau kita punya narasi, ayo kita bawa. Yang penting itu selesai. Yang penting genosida selesai. Ayo kita bawa narasi ini. Ayo, agar paling tidak ada perundingan di situ. Agar kita masuk ke dalam celah, gitu kan? Nah, maka dari itu kita dalam hal ini kita husnuzon saja.
Nah, tapi kita kawal. Oke Pak Prabowo, tapi kalau emang kita pada akhirnya pahit-pahitnya kita ini normalisasi, kita harus kawal benar-benar itu konsekuensi yang harus dijalankan oleh Israel. Bahwa mereka harus tarik pasukannya. Para pengungsi Palestina di berbagai negara bisa kembali ke Palestina. Para tawanan-tawanan Palestina dibebaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan two-state solution. Jadi tidak hanya berpikir, ya udah kita sepakat dengan kondisi hari ini, nggak seperti hari ini. Ya, kita sepakat two-state solution. Kita pokoknya harus mendorong pemerintah untuk mewujudkan two-state solution, tapi sesuai dengan resolusi PBB 242. Itu yang terpenting. Baik. Terakhir teman-teman, kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, saya sudah buat sebetulnya di e-book. Saya tadi pagi tulis e-book panjang lebar, ya 30 halaman. Dan saya postingnya di Telegram saya. Ya, kalau kalian mau dapat e-book itu, silakan gabung dengan channel Telegram saya. Linknya ada di komentar dan di deskripsi. Teman-teman, kenapa warga Gaza tegar selama puluhan tahun ini? Kenapa warga Gaza ini bisa bertahan di tengah kehancuran massal ini? Karena mereka faham di mana ujung dari pertempuran ini. Mereka faham di mana ujung dari perjuangan ini. Karena mereka yakin bahwa masalah Palestina ini bukan semata-mata masalah politik global. Oke lah, konspirasi Barat yang akhirnya melahirkan Israel di Palestina, itu yang kasat mata. Tapi sebetulnya keberadaan Israel di Palestina itu hanyalah menjadi satu tambahan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Bukti bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi warga Palestina paham, warga Gaza paham. Memang ini yang harus kita lalui. Dan ujungnya itu adalah waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Ada dalam surat Al-Isra ayat 7 jelas sekali step by step kehancuran Bani Israel. Jadi masalah Palestina ini bukan masalah politik semata. Bagi kita sebagai seorang muslim, ini masalah akidah. Tertulis dalam Al-Quran. Solusinya pun ada dalam Al-Quran. Maka jangan pernah kita terlalu mengharapkan solusi dari PBB, solusi dari Amerika, dari negara-negara dunia. Untuk masalah Palestina nggak akan selesai. Kita iakan saja, oke, tapi kita pantau, ya kita tetap mengawal di situ. Tapi kita punya keimanan bahwa ujung dari perjuangan ini adalah kehormatan dan kemerdekaan. Ujung dari darah-darah yang bersimbah di Gaza itu adalah pembebasan Baitul Maqdis. Sudah jelas sekali tracknya. Kita sedang dipandu oleh wahyu. Jadi ngapain kita harus panik sana-sini? Gak usah panik. Tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri. Upgrade kualitas kita. Mempersiapkan diri menjadi seorang sosok muslim yang berkualitas secara iman, ketakwaan, skill. Karena Allah SWT itu hanya akan membebaskan Baitul Maqdis di pundak hamba-hambanya yang memang sudah siap. Jadi kita sedang membangun peradaban sekarang. Anak-anak kita, keluarga kita, kita sendiri. Ayo kita siapkan. Kita menjadi masyarakat yang memang akan Allah percayakan amanah besar ini. Jadi di situ aja fokusnya. Ya, kita perbaiki sholat kita, perbaiki Al-Quran kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita. Sambil kita jangan lupa narasi Baitul Maqdis itu terus ditanamkan di kepala kita dan kepala anak kita. Ya, jadi agar setiap kali kita ini terupgrade, artinya kita sedang mendekatkan satu langkah perjuangan atau pembebasan Baitul Maqdis lebih dekat. Setiap kali kita menjaga sholat kita di masjid, artinya kita sedang mendekatkan kemerdekaan itu satu langkah. Nah, jadi seperti itu. Gak usah ribet, gak usah khawatir. Semua sudah ada tuntunannya. Maka dari itu, teman-teman, mari kita gunakan. Semua udah tertulis kan. Atmosfer ini kan lagi trending nih. Isu ini. Jangan kita habiskan tren ini untuk mencaci, memaki, kemudian menyerang. Gak usah. Buang-buang energi. Itu nggak efisien, nggak efektif. Itu kontraproduktif. Mumpung lagi tren, mumpung ini lagi meledak lagi, kita jadikan ini sebagai ajang edukasi untuk kita semua. Ayo, nih, ternyata Palestina masih kita perjuangkan loh. Baik dari tatanan masyarakat maupun pemerintah. Ya, untuk pemerintah, ya saya bukan pemilih Prabowo, jujur saya nggak memilih Prabowo pemilu yang lalu. Saya juga. Tapi ya untuk masalah Palestina, kita jangan terlalu banyak mencari perbedaan. Kita cari titik temunya. Kita lihat pemerintah juga butuh dukungan kita, butuh tekanan dari kita juga. Ya, bahwa kemerdekaan Palestina
sesuatu yang tidak bisa tawar-menawar. Ya, itu sesuatu hal yang harus terjadi. Ya, karena itulah kita bersama-sama membahu-membahu kita wujudkan kemerdekaan Palestina dengan perjuangan maksimal kita. Bahwa kemerdekaan Palestina ini bukan sesuatu hal yang bisa ditawar-menawar gitu. Sangat-sangat membuka pemikiranku juga sih tentang Palestina, tentang two-state solution, khususnya juga yang lagi trending di Indonesia gitu. Jadi bagaimana pendapat dari teman-teman yang sedang menonton video ini tentang statement dari Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo? Boleh komen aja di bawah, kita sharing. Mempunyai sebuah jawaban yang logik ya, mempunyai sebuah pendapat, boleh aja komen di kolom komentar di bawah. Tapi tujuannya bukan untuk memberikan ujaran kebencian. Jangan habiskan tenaga kita untuk seperti itu. Tetap memperjuangkan Palestina dan tanah Palestina hingga nanti kemenangan dan kemerdekaan itu tiba gitu. Semuanya udah tertulis dalam Al-Quran dan jawabannya juga udah tertulis dalam Al-Quran gitu. Jadi kita nggak perlu resah risau. Kita juga bisa melihat kekuatan rakyat Gaza itu luar biasa, keikhlasan, kesabarannya, semuanya bisa kita pelajari guys. Karena mereka yakin ujung dari semua ini adalah kemerdekaan dan kemenangan gitu. Karena mereka udah yakin atas semua itu, atas apa yang udah tertulis dalam Al-Quran gitu loh. Semoga video ini bisa memberikan sebuah ilmu untuk teman-teman, untuk kita semua juga, tentang banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan pada video kali ini. Semangat terus untuk memperjuangkan, untuk menyuarakan negara Palestina hingga nanti di titik penghabisan. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.